Ibu Imam, yang saya hormati pimpinan OPD Kecamatan Soal, Bapak Ibu pendamping lokal desa dan PDTI, Ibu Kepala Sekolah SDN Bu Amete, Ibu Kepala Kober Santo Agustinus Tiga, yang saya hormati pula Ibu Bidan dan para Puskesdes Desa Tiga, Bapak Ketua LPA bersama anggota, Ibu Ketua TPPKK Desa Tiga bersama anggota, Bapak Ibu Pengurus BUMDes Gapoktan Anggur Merah, Ibu Kader Posyandu Bayi Balita dan Lansia, Bapak Ibu tokoh muda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan tokoh agama Desa Tiga. Pada hari ini kita datang di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tiga tahun anggaran 2022. Untuk itu kita masuk pada agenda yang pertama, arahan camat atau pejabat yang mewakili. Untuk itu saya minta kesediaan Pak Ibu Imam untuk memberikan syahadat doa. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa 3 bersama perangkat, yang terhormat Bapak calon anggota DPD, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Dinas Perangkat Daerah tingkat Kecamatan Soal, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu lembaga-lembaga di desa, lembaga pendidikan, Bapak Ibu kader, singkatnya semua peserta yang kami hormati. Lupa pula yang kami hormati Bapak senior kami, Pak Mikir. Walaupun dalam sudah renta tapi masih kuat untuk menghadiri kegiatan di sini. Baik Bapak sekalian, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan musyawarah desa perencanaan pembangunan musyawarah desa prioritas usulan perencanaan pembangunan desa kita tahun 2022. Mungkin Bapak Mama sudah dengar peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tentang desa tahun 2022. Sudah dengar sedikit-sedikit. Untuk perencanaan tahun anggaran 2022 ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun yang lalu kita mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan. Untuk tahun 2022 ini karena akibat ekonomi nasional kita yang sedang lesu akibat COVID-19, maka pemerintah mungkin sudah ada dijelaskan dari Bapak Ibu tim dari Puskesmas secara revisinya kami mengimbau agar terjaga kebersihan lingkungan. Terus yang kedua, selanjutnya capaian vaksinasi kita di Bapak Mama. Kami minta Bapak Mama yang belum atau anggota keluarga yang belum vaksin, silakan vaksin yang baik pertama, kedua. Dan sekarang Bapak Mama sekalian, kalau misalnya minta layanan administrasi di desa maupun di kecamatan, kami minta ditunjukkan kartu vaksin lengkap, bukan kartu vaksin yang pertama. Kartu vaksin bukan hanya satu orang yang pergi minta ini layanan administratif, tapi seluruh anggota keluarga. Jadi Bapak Mama sekalian, mungkin anggota keluarga kita yang belum vaksin harus segera vaksin. Jadi mungkin harapan kita
arahan Kepala Desa. Kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Soal, pejabat yang mewakili, para pendamping ini dari kecamatan. Yang saya hormati Bapak Ibu BPD terpilih yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu mantan BPD, yang saya hormati Ibu Yanti mewakili dari dinas P2KB, yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh dari dinas pertanian, peternakan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ibu tim penggerak PKK Desa 3 bersama seluruh anggota PKK. Yang saya hormati Ibu Ketua SDM Boaneze atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Kober Santo Agustinus III yang sempat hadir. Singkatnya, kita semua yang hadir di sini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh balita yang peduli dengan pembangunan Desa 3 untuk tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena atas rahmat dan berkatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Bapak Mama, perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini BPD tinggal tunggu SK. Jadi proses musyawarah ini jangan sampai kita kedepannya menafsirkan bahwa ketika tidak ada BPD tidak sah. Itu tidak. Bahwa dalam regulasi seperti itu tapi keadaan yang harus menuntut kita untuk melakukan musyawarah. Sehingga BPD yang terpilih sekaligus dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat. Kita musyawarah hari ini, hasil hari ini itu tetap sah. Jangan sampai kita berargumen bahwa kan dia belum nanti itu ini karena kondisi kita, waktu yang harus kita selesaikan. Yang berikut, untuk kegiatan kita untuk tahun 2022, memang dalam pembicaraan tahun-tahun yang lalu bahwa kegiatan fisik perumahan itu menjadi prioritas. Tapi dalam regulasi yang berjalan, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada pembagian pos-pos anggaran. Jadi yang terbesar itu BLT, 40% dari pagu dana desa. Dan hasil dari musyawarah yang sudah diramus yang kita jalankan untuk BLT, untuk Desa 3 itu setelah dihitung-hitung bisa mencapai 51%. Jadi keuangan itu diambil dari yang 32%. Jadi BLT kita itu besar, dari setengah dari dana desa. Jadi kita sesuaikan dengan keuangan yang ada. Sebentar nanti dipaparkan bahwa sisa keuangan yang ada, ya kita bahas sisa yang ada itu. Tidak perlu kita omong usul banyak-banyak, uang tidak ada, sama dengan. Jadi banyak argumen bahwa Bapak Senaka di tahu bangun rumah sudah sih, ini
pemilik rumah ya kami boleh sih karena swadayanya itu. Tapi dalam regulasi keuangan berubah, maka kita harus sesuaikan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ini tuntutan wajib. Soal BLT itu wajib. Kita tidak salurkan BLT, berarti uang itu dikembalikan. Dan yang berikut, untuk kegiatan-kegiatan BLT ini, dasarnya itu bahwa kita sudah sepakat yang penerima tahun 2020 dan 2021 dana desa, yang 2020 itu yang bermasalah, yang sampai sekarang belum selesai, jadi itu tidak di cover dalam BLT. Untuk dengan yang 2021 itu tidak. Dan setelah kami cross check semua itu bisa mencapai 104, bukan kakak, tapi kami melihat bahwa dalam satu rumah terwakili satu. Sebelumnya itu 105, tapi tadi pagi ada anaknya bahwa datang bahwa tidak usah tunanginya tidak ada, jadi tinggal 104. Jadi kami melihat bahwa tiap rumah itu mewakili satu, tidak per kakak. Karena satu rumah ada yang 2 kakak. Dan kalau kita hitung kakak, bukan tidak cukup. Bapak Ibu pendamping lokal desa, Ibu Kepala SDN Doangeze atau pejabat yang mewakili, Ibu Kepala TK Kobel Santo Agustinus Piga, Ibu Bidan dan perawat Poskesdes Desa Piga, Bapak Ketua LPA, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Piga bersama Anggus Gapokan Anggur Merah, Ibu Kader Posyandu Bayi Balita dan Lansia, Bapak Ibu tokoh muda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh agama Desa Piga. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Desa Piga di tahun 2022. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesempatan untuk boleh mengalami hidup dan kehidupan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ima dan juga Bapak Kepala Desa mengenai anggaran dan juga perencanaan dalam pramusyawarah perencanaan pembangunan desa. Kita sudah bicarakan dan sudah ada beberapa sekian persen menjadi wajib, dan itu kita tidak perlu diskusi dan itu harus dilaksanakan. Dan sebentar kita memberikan masukan, kita menentukan skala prioritas dari sisa anggaran yang harus kita laksanakan untuk pembangunan Desa Piga di tahun 2022 ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Ima, kami calon BPD Desa Piga karena belum dilantik. Walaupun belum dilantik, kegiatan pelaksanaan pembangunan harus tetap kita jalankan yang diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Piga, dan di penghujung bulan Januari, tanggal 31 Januari hari ini, kita membuat perencanaan untuk pembangunan Desa Piga. Jadi kita curahkan pemikiran-pemikiran kita yang bermanfaat, menentukan skala prioritas yang penting untuk pelaksanaan pembangunan di desa kita ini. Dalam kebersamaan pasti kita bisa. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Dengan memohon berkat Tuhan dan seizin kita semua, saya boleh membuka
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 3 tahun 2022 dengan resmi. Terima kasih kepada kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, penyampaian informasi hasil rapat konsolidasi dan PRS Kewenangan Desa pencermatan ulang RKP tahun 2021 serta hasil pramus tahun 2022. Kesempatan saya berikan kepada Kepala Desa. Baik, terima kasih. Soal pencermatan EPJMDes, EKPDes. Jadi usulan-usulan di Pramus itu sudah sesuai dengan EPJMDes. Dari hasil kita telusuri bahwa usulan-usulan itu sudah sesuai dengan EPJMDes. Jadi berkaitan dengan COVID semuanya sudah masukkan dalam EPJMDes di EPJMDes review tahun 2021. Jadi berkaitan dengan kegiatan usulan Pramus, nanti kita lihat di usulan itu supaya kita jangan membias. Termasuk kebersihan lingkungan, penyuluhan bunda PAUD, bumi kek, golongan darah massal, desa ramah perempuan dan remaja. Jadi ada 36 usulan di saat Pramus Rembang Des. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ma. Kita sudah melihat semua usulan yang ada. Jadi yang pasti itu BLT sudah pasti. Itu kami hitung bisa 51% lebih. Jadi keuangan itu nanti sebentar kita bahas lagi purpose yang 32% untuk apa, COVID 8% untuk apa, 20% untuk 32%, 20% untuk ketahanan pangan. Jadi tetap untuk tahun 2022 COVID itu tetap anggapan 8%. Maaf, terima kasih. Bersama kita yang kami hormati Bapak Desa 3, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua DPD, Bapak Ketua DPD sekaligus Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengurus BPD Kecamatan Desa 3, Bapak Ibu staf Desa 3, Bapak Ibu Sekretaris Desa, Bapak Ibu Sekretaris Desa, Bapak Mama, kakak adik, utusan dari dusun yang menghadiri musyawarah desa 3 ini, kita semua yang kami hormati. Pertama-tama kami dengan permohonan maaf karena memang kami mainan menakdirkan. Ya, ada kegiatan yang masih kita lakukan, akhirnya kita berkejar-kejar waktu, apalagi mungkin sudah dapat berita bahwa ada musibah yang terjadi wabah itu 2 anak kecil yang meninggal itu. Jadi terpaksa harus kita koordinasi bagaimana untuk bisa membantu anak-anak yang dan orang tua yang kena musibah. Baik, Pak Mama, hari ini kita melakukan yang namanya musyawarah desa. Musyawarah desa itu setelah Bapak Mama dari dusun-dusun. Itu kalau istilahnya musyawarah dusun. Musyawarah dari dusun, terus kemudian dusun nanti dibawa ke desa. Desa ini untuk disaring, terus selanjutnya nanti akan dibawa ke musyawarah tingkat kecamatan. Kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 25 2004 tentang sistem perencanaan
tempo satu semakin kan. Nah, ya kita memang menurut Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Di situ mengatur tentang sistem perencanaan kita. Perencanaan kita yaitu mulai dari dusun, terus kemudian ke desa, desa ke camat, dari camat ke kabupaten. Di kabupaten nanti tanggal 29 bisa bersama. Tanggal 29 nanti ada musyawarah musren Bangka di kabupaten tanggal 29. Nah itu nanti apa namanya mereka semua kebutuhan yang menjadi prioritas daripada masing-masing desa, kecamatan, terus kemudian kecamatan. 2% ini itu untuk penanganan stunting, desa inklusif, pendataan desa, honor guru, honor nakes. Untuk rumah layak huni ada ya kita di 2022 tidak ada. 2022 tidak ada, betul tidak ada karena anggaran kita itu semuanya sisa sedikit 32% karena tadi sudah Bapak Desa sampaikan 51%-nya itu untuk BLT. Dari dana yang sisanya itu hanya sedikit. Dan untuk rumah layak huni mungkin sebentar kembalikan kepada Bapak Desa dan BPD apakah mau dianggarkan atau tidak. Kalau memang dananya memungkinkan mungkin bisa, tetapi kalau memang dananya tidak memungkinkan biar tidak usah ya. Karena penting dan wajib itu honor guru, honor tenaga kesehatan itu wajib. Dan untuk perbu kewenangan kita di tahun 2022 ini maaf tidak lupa karena saya ulang sudah aus. Baik Bapak, untuk perbu kewenangan kabupaten kita sudah ada, sudah diturunkan. Jadi untuk penganggaran honor guru SD dan SMP itu diperbolehkan sesuai perbu kewenangan. Dari kalau tahun kemarin itu kita anggarkan, di tahun ini kita anggarkan lagi karena di peraturan menteri itu hanya bisa untuk mendanai insentif FOBER dan TKI, tetapi sesuai perbu kewenangan kita bisa mendanai untuk honor guru SD dan SMP. Selanjutnya, baik, itu saja Mama, langsung terima kasih. Berarti sidangnya saya bicara sampai di sini. Selanjutnya untuk mekanisme kegiatannya, nanti sebentar Ibu Sekdes tayangkan simulasi pagu yang berkat dan desa sudah bikin. Kemudian nanti usulan yang Bapak Mami hasilkan itu 40% tidak lagi karena namanya kita sudah tetapkan di Musdesus kemarin. Dan yang bisa kita usulkan hari ini hanya di 20% dan 32%. 32% pun itu tidak mencukupi karena kita sudah ambil sebagiannya untuk BLT. Jadi hanya sebagian. Dan 20% ini Bapak Mami bisa usul lagi misalnya pupuk, pengadaan ternak babi dan sebagai yang seperti sudah menjelaskan tadi, itu bisa usulkan nanti dipandu oleh Bapak Desa. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Desa. Terima kasih. Gagal atau tidak? Begitu supaya lebih jelas. Nanti lama-lama seperti itu Pak Mama. Itu kalau mau ekstrim, ya toh, supaya dipantau. Jadi dulu orang omong bilang, kalau ada yang hamil pasang tiang bendera, itu salah satu seperti itu. Stiker, itu kan begitu. Tapi sekarang lebih lagi. Malam sudah rencana ya besok akan laku. Seperti itu kita mau pantau itu. Jadi ke hasil pemantauan itu sama seperti hewan. Ya loh. Kita perwakilan rakyat, Bapak Alo, Bapak Kepala Desa dan semua aparat desa yang saya hormati. Saya rasa masukan dari Ibu Vera dengan Bapak Alo tadi sangat bagus. Karena apa, bantuan sosial itu berdampak pada keadilan sosial. Semua masyarakat ini sebagiannya sudah dapat dan yang sebagian juga belum. Harapan saya seperti itu. Mungkin dengan babi yang ada, kita kasih ke teman-teman bapak-bapak yang belum pernah menerima bantuan. Oleh Mas Kusang buka pakai OAT, jangan hanya kita sendiri begitu. Ya, ayo kita sudah terima sao, no kita, pelomanu no kita. Ini harus tahu omong. Kena Pak Mam itu uang masyarakat, uang saya juga, uangnya Pak Mama juga. Nah itu dana desa 3. Makanya pada kesempatan ini saya minta usulan dari Ibu Vera itu luar biasa, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di sini.
masalah atau pakai melak PNS atau beteng izin lah atau mau gawat, semua itu merasakan pekerjaan di sini. Nah, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, merasa cemburu mana saya rasa ini tadi luar biasa Bapak. Baik untuk manu dia kita sumbangan ayam, bosan ngomong gue baik. Lagi kalau misalnya Bapak Desa dapat, Iya. orang desa dapat, yang PNS dapat, pensiunan dapat, Iya. jadi tidak boleh ada lagi yang komen-komen, ada yang tidak puas dan sebagainya, karena itu merupakan keputusan kita bersama. Ya, mungkin saya tahu sedikit. Baik, Bapak Mama. Ini penjelasan bahwa untuk sementara nama-nama yang sudah masuk itu kami cover dari yang pertama orang yang tidak sudah menerima bantuan tahun 2020 yang tidak menyelesaikan, berarti dia tidak terima itu. Dari 6 nama ini. Yang kedua, orang yang terima bantuan dana desa tahun 2021 itu belum ada nama. Yang ketiga, penerima PKH itu tidak ada nama. Terus yang tidak ada nama juga yang PNS dengan yang kalau yang ada kios kami sudah kasih masuk. Jadi yang kios itu kalau yang sudah dapat UMKM kami tidak kasih masuk. Jadi kita jangan lari lagi dari keputusan bersama kita di Pramus. Keputusan kita di Pramus bahwa penentuan untuk masuk itu orang yang sudah terima dana DIPDA tahun 2020 dan 2021, 2020 yang sudah selesai, 2021 tidak. Saya rasa kalau 2021 tidak itu saya sepaja. Dan itu sudah ada kesepakatan. Jadi hanya ada penambahan bagi yang PNS dengan yang pengusaha itu tidak dimasukkan. Jadi yang masuk nama ini nih, satu bukan per kakak ya, karena satu rumah kadang 2 kakak. Tapi kami ambil satu rumah itu satu yang mewakili satu. Jadi bagaimana Bapak Mama? Soal pengadaan ini hasil akhirnya bahwa HMO daerah itu sistem pengadaannya itu nanti banyak hal yang timbul masalah. Mungkin usulan saya, saran saya saja bahwa ketika ada PNS di situ berarti kita tulis dia punya anggota keluarga salah satu. Karena yang dibutuhkan nih, kita kasih masuk yang bukan di PNS,